أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أباد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang ketiga, setengah daripada 8 perkara yang kita pelihara akan lisan kita. Yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah. Maka jagalah lisan engkau darinya, dari ghibah. Ghibah itu ghaib. Ghaib itu orang yang kita bicarakan tidak berada di hadapan kita. Ghaib, ghibah. Orang yang kita bicarakan aibnya tidak berada di hadapan kita. Kalau orang yang kita bicarakan itu aibnya dan berada di hadapan kita, namanya syatam. Syatam itu artinya mencela. Sarbungol ikam nejar itu mencela ngarannya, orang di hadapan. Kalau si ano tuh ikam bungol bener, itu berarti ghibah, orangnya kada di hadapan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada para sahabat, "Atadru mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa arti ghibah? Maka sahabat mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi mengatakan, "Dzikruka akhaka bima yakrahu." Al-ghibah, ghibah itu adalah menyebutnya engkau akan saudara engkau dan ia benci dengan sebutan yang engkau bicarakan. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Menyebutnya engkau akan aib saudara engkau dengan sesuatu yang ia benci. Nah, itu definisi daripada ghibah. Dan ini hadis Rasulullah. Nah, ini yang sering terjadi kepada diri kita, terutama yang paling sulit dijaga oleh lisan kita adalah ghibah. Seandainya ghibah itu dihalalkan, kata Abdullah ibn al-Mubarak, maka aku terlebih ingin menghibah kepada kedua orang tuaku. Kenapa? Karena mereka berhak mendapatkan segala kebaikan-kebaikan yang kulakukan. Karena pada hakikatnya orang yang ghibah, ia memberikan segala kebaikannya kepada orang yang ia ghibah. Kita nih baca Quran sejuz, 2 juz kah misalnya, imba tuntung membaca Quran yang disambat orang, maka pahala membaca Quran tadi kita beriakan lawan orang yang kita ghibah. Habis pahalanya. Maka beruntunglah sebenarnya orang yang kena ghibah dan sangat rugilah orang yang menggibah. Jadi ketika kita dighibah orang, ini pahala yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Di dalam satu riwayat itu disebutkan, ketika diserahkan buku-buku amal saleh
di yaumil qiyamah. Maka orang yang dighibah, ia menerima buku amal soleh ini dan ia tidak mengetahui, ya Rab, kapan ulun melakukan amal ini. Inya membahas selawan Allah, ulun kada suwa bahaji, ya Allah, kenapa ulun ada pahala haji? Ulun kada rancak membaca Al-Quran, ya Allah, kenapa ulun banyak membaca Al-Quran? Ulun kada biasa sembahyang tahajud, ya Allah, kenapa jadi ulun banyak pahala tahajud? Maka Allah mengatakan kepada laki-laki tadi, itu karena ada orang yang menggibah kepada engkau, wa anta la tash'ur, sedangkan engkau tidak merasa bahwasanya engkau mendapatkan pahala dari orang yang engkau gibah, dari orang yang menggibah engkau. Wa anta la tash'ur. Jadi kita ini kadang merasa pahala kita ini bahabis. Kenapa? Karena ghibah. Ini kerugian besar. Uyuhnya pang kita jungkat ruat beribadah, baca Quran, bersedekah, berumrah, berhaji, ternyata pahalanya dihabiskan oleh orang yang kita ghibah. Bingung yang tukang yang digibah ini bingung. Kenapa? Jadi unda nih beberapa kali berhaji, kalinya pahala orang yang menggibah. Ya Rasulullah. Makanya Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya ada orang yang menggibahku, kata beliau, aku akan memberikan harta kepadanya karena berterima kasih ia sudah memberikan pahala kepadaku. Ya Rasulullah. Jadi bila ada orang nelah menyambat kita, jangan sarik alhamdulillah. Nyaman kalau lah hati kita. Ada orang yang mengisah kita, jangan sarik alhamdulillah, kiriman pahala Allah berikan. Seandainya orang yang menggibah ini tidak punya pahala, maka kelak di yaumil qiyamah dosa yang digibah itu diberikan kepada orang yang menggibah. Orang yang menggibah ini berpahala kadang juga habis juga pahalanya. Tapi dosa orang yang digibahnya kelak akan diberikan kepada orang yang menggibahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi ada dulu ijazah yang diijazahkan oleh guru kami, dan ini mudah-mudahan menjadi kifarat dosa ghibah yang kita lakukan. Mudah-mudahan. Tapi belum tentu juga bang, cuman mudah-mudahan. Dan ini dibaca kalau bisa 100 kali setiap malam sebelum tidur. Dibaca. Istighfarnya ini dulu pernah ulun ijazahkan sudah. Pernah ulun sampaikan. Cuman bagi yang belum tahu ialah atau yang belum tak amalkan, mudahan kau mengamalkan. Bacaannya apa? Rabbighfirli wali walidayya waliman irtabtuh. Bisa kamu hafal? Namun otak 2 giga masih nyaman, tak kena 2 MB. Hanya keluar pada majelis hilang sudah. Rabbighfirli wali walidayya waliman irtabtuh. Dibaca 100 kali. Rabbighfirli wali walidayya waliman irtabtuh. 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 Mun kada kawas 100 kali, 200 kali. Itu guru banyak ya. Ya alhamdulillah kawat baca 10 kali barang sebelum guring deh. Tapi bila kawas 100 kali, alhamdulillah. Maknanya dari istighfar yang kita baca tadi, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa ulun, wali walidayya, dan dosa kuitan ulun, waliman irtabatuh, dan dosa orang yang ulun pernah menggibah lawan ia. Waliman irtabatuh, dan ampuni dosa orang yang pernah ulun gibah lawan ia.
Dan ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa ghibah kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan orang yang kita ghibah mereka tidak menuntut kita di yaumil qiyamah karena dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Allah. Belum bacakan lagi yang kau menulis, tapi ini insyaallah kena tayangnya di YouTube nih lah. Nya habis belajar ini berapa hari hari Ahad ini, malam Kamis kala, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kah? Oh, hari Minggunya itu biasanya diupload belajaran kita ini di YouTube. Nah, kalau bang yang mahir mengikuti HP yang ketinggalan belajaran tuh kau aja melihat di YouTube. Atau hendak mau ulangi amalan-amalan, kau aja membuka di YouTube. Jadi YouTube tadi kada lain tujuannya untuk rekomendasi majelis, bukan rekomendasi, dokumentasi majelis. Jadi bukan ingin minta popularitas, popularitas bukan. Kan kalibannya disembet. Tetapi supaya bisa menjadi dokumentasi majelis kita. Ya seandainya ulun mati itu bahasanya dah, anak bini ulun masih kawa umpat belajaran melalui YouTube. Nama YouTube-nya Pak Her? Majelis, bukan majelis ta'lim lah, Majelis Ar-Rafiqul A'la. Jadi ketik aja karena di YouTube tuh Majelis Ar-Rafiqul A'la. Pengikutnya ada 12 jutaan kah? Alam gaib bang, tapi ada 200 lebih ya. Maras ya bang. Kita bukan untuk popularitas bukan, tetapi untuk supaya kawa pian maulang-ulang, yaitu tujuan YouTube tadi dah. Kada hendak terkenal juga. Nggak apa terkenal mau ki. Lewat orang tanda tangan mau juga. Kayak artis tuh. Jadi kada ada niatan untuk terkenal, kada ada. Karena apabila di hati kita ini ketujuh kemasyhuran, itu sudah termasuk penyakit hati. Ketujuh hendak dikenal orang dah, itu penyakit hati dah. Ketujuh hendak dikenal orang, ketujuh dimuliakan orang, ketujuh dihormati orang, itu penyakit hati. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Hubbus syuhrah, hubbus syuhrah itu cinta kemasyhuran. Nah, jadi bacaannya Rabbighfirli wali walidayya waliman igtabtuh. Hafalkah babinian? Rabbighfirli wali walidayya waliman igtabtuh. Tapi jangan dijadikan bacaan ini andalan, jadi gibah seharian tenang aja, malam ada obatnya. Kan ini luput juga. Jangan. Dan terutama bagi para babinian, dijaga lisan, dijaga muntung daripada ghibah. Bila barami baka kumpulan apa yang dikisahi orang, ini biasanya nih 10 ikong bakumpulan nih, seikong kada hadir, yang kada hadir tuh dikisah terus tuh. Karena yang hadir tuh turun bakumpulan, yang kada hadir pulang dikisah pulang, kada bahabisan. Ya Allah ya Rasulullah. Kan orang dulu yang mereka ceritakan ketika berkumpul-kumpul seperti ini adalah manaqib aulia Allah, manaqib orang saleh, kisah waliullah, itu yang dikisahkan orang bahari. Jadi orang bahari itu bila berkumpul kisah wali, bila berkumpul kisah orang saleh, bila berkumpul kisah guru-guru, kan? Lalu meninggal bakaramat, kan? Karena inda dzikril awliya tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan cerita orang-orang saleh, di waktu itu Allah turunkan rahmat.
ke dalam diri kita, ke dalam kalbu kita. Dan ini hadis Rasulullah. Jadi waktu kita mengisah wali, kisah Abah Guru kah misalnya, kisah Guru Cantong kah misalnya, atau kisah wali-wali yang lain, waktu itu turun rahmat Allah. Dan yang paling utama turunnya itu ke dalam hati kita. Lalu hati kita ini gembira, hati kita ini tenang, karena rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Dan mudah-mudahan ketujuh mengisah waliullah. Kada mengisah aib orang tuh kada. Dan mudah-mudahan kawan kita menjaga. Nah kemudian, maka jagalah lisan engkau darinya. Ghibah itu lebih besar dosanya dari 30 kali zina. Bayangkan 30 kali berzina. Orang tuh berzina 30 kali. Lawan orang menggibah, tagonol dosa orang yang menggibah. Ya Rasulullah, kita nilah menggibah lawan orang PSK ya, menggibah lahong, haro teganal dosanya, teganal dosa kita daripada inya. Inya dosa berzina saja, sedangkan kita dosa ghibah. Dosa zina itu dosa zahir, sedangkan dosa ghibah itu dosa batin. Dan dosa batin itu jauh lebih besar daripada dosa zahiriyah. Jadi kita jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Terkadang mereka yang melakukan maksiat secara zahiriyah itu lebih besar kita. Sekalipun kita secara nampak tidak terlihat melakukan maksiat, tapi hati kita sering melakukan maksiat. Ada suatu cerita Imam Junaidi Al-Baghdadi. Sidin waktu itu melihat ada orang fakir yang meminta-minta. Orang fakir nih meminta-minta. Tergeretek di hati Imam Junaidi Al-Baghdadi nih. Imam Junaidi ini beliau Imam Sufiyah. Jadi salah satu imam ulama Sufiyah adalah Junaidi Al-Baghdadi. Jadi tagaretek di hati sidin nih lawan orang fakir nih, jakapang orang fakir nih begawi kada beminta-minta, pagalangan ganal aja, awak sehat aja, tagaretek nang kayak itu aja sidin. Pada malam harinya kata beliau, aku biasanya sholat qiyamul lail. Kemudian di tengah malam aku terbangun untuk melakukan solat dan aku solat tidak merasakan nikmat di dalam solatku. Ditarik oleh Allah nikmat solat tadi. Ya Rasulullah. Kemudian aku tertidur, kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, di dalam tidurku ternyata orang fakir itu disuguhkan dalam keadaan bangkai di hadapanku. Ujar di dalam mimpi tadi, kul, makan oleh engkau. Ini hasil daripada gibah yang ikam lakukan. Makan. Karena orang yang gibah pada hakikatnya memakan bangkai daging saudaranya. Lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Jadi efeknya, efek daripada gibah itu salah satunya. Atau secara umumnya efek daripada maksiat adalah Allah angkat ladzatul ibadah di dalam diri kita. Kelezatan ibadah itu diangkat oleh Allah. Jadi kenapa sembahyang ni kada merasa kawa khusyuk? Kenapa baca Quran ni hati tetap gelisah? Kenapa berzikir ni hati jadi kada pernah tenang? Kenapa? Karena ghibah yang kita lakukan. Lalu tidak merasakan nikmatnya ibadah. Tidak merasakan ladzatu ta'ah. Na'udzubillah. Ini yang disebut dengan dzauqiyah, rasa yang diberikan oleh Allah. Ketika rasa itu dicabut oleh Allah, itu karena dosa-dosa kita. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, laula anna syaitan yahumuna fi qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Seandainya syaitan tidak menggerumbungi hati manusia, maka niscaya manusia itu akan sampai kepada hadratnya Allah.
Seandainya hati kita ini bersih, ujar Rasulullah, nyaman tuh beribadah lawan Allah ini, nyaman, diberikan kelezatan oleh Allah. Tapi karena syaitan yang menggerumbungi hati kita, karena dosa-dosa kita, maka ini yang akan menghijab kita dengan Allah. Sembahyang ya nang kayak orang cuman rasa hilang. Maka ada kegampangan pian hilang, orang hilang rasa tuh. Orang tuh asalnya sayang lawan kita, hilang rasanya lawan sayang tadi, bah ada gampangan abut kita. Kenapa orang nih pina belain? Kada biasa, hilang rasa di hati, merasa tuh yang penting. Ya Allah, ya Rasulullah. Biasanya katujuh sab kikil, hilang rasa. Ada ketujuh lagi. Biasanya ia salat dalam keadaan nikmat, ia baca Quran dalam keadaan lezat, ia berzikir dalam keadaan mesra kepada Allah, dicabut oleh Allah kenikmatan tadi. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, terutama ghibah. Nah, ini efek daripada ghibah. Ini yang mengatakan Imam Junaidi Al-Baghdadi, ujar sidin, Allah cabut kelezatan munajat kepada Allah. Iya, yang kada sing suahan menangis si dosa tuh kada suah. Kan? Pada kita nih hibak lawan dosa ya kada suah menangis. Bahasanya tuh nah kita nih hibak lawan penyakit, kada suah menangis. Ujar almarhum abah guru kita ini bercabur di lautan dosa. Bercabur di lautan dosa. Artinya yang kelihatan dosa, yang terasa dosa, seharusnya ini yang ditangisakan. Kada perlu kita sibuk melihati dosa orang. Bila orang tuh tinggalam di dalam lautan maksiat, di dalam lautan dosa inilah, tinggalam di dalam lautan dosa. Tinggalam nih, kira-kira inya pedulikah lawan dosa orang? Kada peduli lagi. Inya lamas tuh, orang lamas tuh kawalah inya peduli lawan kawan. Mak kawanku lamas yung kayak pakah inya bebungulan, inya gin lamas. Paham nggak? Dan kita sebenarnya jauh lebih besar dosa kita daripada orang lain. Seharusnya pikirkan dosa kita, tangisi dosa kita, istighfar dengan dosa-dosa kita, dan tidak perlu sibuk dengan dosa orang lain. Kenapa jadi kita sibuk benar lawan orang? Ya Allah, ya Rasulullah, sibuk memikirkan dosa orang. Kadang memikirkan kan dosa kita lawan diri kita nih, lawan Allah banyak, dosa lawan makhluk banyak. Ini nah yang penting. Mudah-mudahan Allah sadarkan diri kita. Ketika kita sadar diri, bisa introspeksi diri, maka kita menilai diri kita adalah manusia yang paling jahat daripada orang lain. Amun hakun aja tuh lebat tunduk, hakun aja melihat kesalahan diri, ini orang pacangan Allah berikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubin nafsihi." Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bassarahu bi'uyubin nafsih, maka yang nampak di dalam hatinya hanya dosa-dosanya. Jadi ia sibuk memikirkan dosanya. Yuk, mudahan kita kau belajar ini nah. Banyak benar dosa kita, dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa tangan, sudahnya dosa hati kita menyeraput. Ini gin yang dipikirkan dahulu, ini yang seharusnya kita sibukkan. Sehingga ketika kita merasa banyak punya dosa, lalu lisannya mudah membaca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, mudah membaca istighfar. Merasa banyak benar diisi dosa. Lalu aja Rabbi ighfirli wa diwani zayya wa liman irtabatuh
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman igtabatuh. Terutama memikirkan dosa ini menjelang guring. Waktu hendak guring dah, pikirkan dosa kita, hanyar imbah itu minta ampun lawan Allah. Hanya baca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasakan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Kenapa? Karena tidur itu saudara mati. Kita berharap latihan sebelum mati, yaitu sebelum guring. Itu latihannya. Latihannya enggak itu. Maka orang yang ketika ajalnya tiba itu Allah nampakkan dosa-dosanya. Allah nampakkan dosa-dosanya. Maka bila sudah roh ketenggorokan, tidak ada jalan lagi untuk bertobat kepada Allah. Innallaha qabila taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat hambanya apabila rohnya belum sampai ke pohon gulu. Bila rohnya masih di setengah-setengah aja, masih aman aja, masih dibuka pintu taubat. Kita sekarang masih dibuka pintu taubat, tetapi ketika roh kita sudah sampai leher kita, maka tidak ada jalan lagi taubat kepada Allah. Maka baik mulai wahini aja kita meminta ampun lawan Allah dari segala dosa-dosa kita. Baik kita sibuk dengan aib-aib kita daripada sibuk daripada aib orang lain. Nah kemudian demikian disebutkan di dalam hadis ghibah, artinya apabila engkau menyebut sesuatu pada seseorang yang tidak disukainya, seandainya didengarnya, mun'inya nih seandainya mendengar, baik engkau menyebutnya dengan lisan engkau atau dalam bentuk tulisan, sama nih. Tulisan berarti status WA kah misalnya, tulisan dengarannya, atau Facebook kah misal. Karena al-kitabah wakilul kalam, tulisan itu wakil daripada pembicaraan. Apabila ketika kita membicarakan haram, maka menulisnya pun juga haram. Kita nih memandirakan nih haram, menulisnya pun juga haram. Kita nih berdusta haram, menulis dusta pun juga haram. Al-kitabah wakilul kalam. Kitab itu, tulisan itu wakil artinya sama aja, wakil bagi pembicaraan. Atau dalam bentuk tulisan menggibah orang. Cuman ghibah di sini yang dimaksud adalah personal itu pribadi lah. An ulun hendak yo berbahasa wah ini tuh. Yang menjurus ke orang dah. Nah, itu tuh yang maksudnya ghibah. Kalau umum itu bukan ghibah namanya. Kalau secara umum atau ia tidak menyebutkan namanya, itu pun juga belum ghibah secara zahir. Tapi ketika ia membayangkan di hatinya, lisannya tidak menyebut nama, tapi hatinya membayangkan, ini namanya ghibah hati. Lisannya memang tidak menggibah, tapi hatinya menggibah. Dan ini pun juga dijaga oleh orang-orang saleh. Jangankan ghibah lisan, ghibah hati pun mereka tidak. Anlah, orang saleh luar biasa mereka menjaga lisan dan hati mereka.
Mun kita mun di hati ini suka ada tahu kisah lagi sudah. Batuyuk menyambet orang tuh di hati itu, di montong masih ada pengkontrolnya. Mun di hati hibak sudah. Orang soleh jangankan di lisan, di hati mereka saja tidak. Ya Allah ya Rasulullah. Nah ini yang lalu guru-guru tuh ujar abah guru bahari, bila mengikuti mek tuh jangan menembak orang kan? Jangan menyambat orang. Bila menyambat orang sekalipun umum, tapi terbayang di hati yang disambat tadi tuh ghibah, ngarannya siden ghibah hati kan? Ini pian yang alih bana dijagana Allah. Jadi kadada niatan orang tuh menembak kadada, atau pian mendengar nilah ulun belajar nih tuh sidin tuh menembak si anu tuh jar kadada menembak-nembak ulun senjata kadada diisi pistol. Nuklir ada, nuklir ada, pistol kadada tapi nuklir ada. Nuklir ujar bah guru tuh pakai ain. Bila nuklir nih pian bila sudah lapas bahaya kan. Jadi kadada niatan anak menembak orang kadada. Ya Allah ya Rasulullah, asam janar aja. Ya orang bahari itu asam janar aja yang merasa tahu aja nih asam, tahu aja pada janar, karena jauh benar bedanya antara janar lawan asam. Asam janar aja. Jadi insya Allah kadada yang hendak menyambat orang kadada. Mudah-mudahan selamat lisan ulun dan hati ulun. Apalagi bila ada orang nela bapasan ulun paling gara katuju bila ceramah itulah guru tolong sampaikan ini guru masalahnya di kampung ulun paling gara katuju ulun. Sebenarnya ulun paling gara katuju nang kayak itu. Karena niat menyambat tuh ada sudah nak menembak orang dah. Allah. Ini yang kada baiknya nih. Makanya fitnah setengah fitnah ulama, wa min fitnatil ulama la yuhibbul istima'. Setengah daripada fitnah orang yang alim inya kada katuju bada dengar, katuju basa sambat. Dan ini fitnah. Terkadang kita ni kada katuju mendengar pandir orang, tapi katuju menyambat orang. Ini fitnah. Mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita ciri-ciri orang yang beriman itu, kata Allah, alladzina yastami'una al-qawl, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ciri orang yang beriman itu ia suka mendengar, bukan suka bicara. Yastami'una al-qawla, ia suka mendengar. Fayattabi'una ahsana, tetapi yang ia ikuti adalah yang terbaik daripada apa yang ia dengar. Bukan imbah mendengar pandirakan, bukan mendengar pandirakan kada. Imbah mendengar yang baik diumpatinya, mendengar yang baik diumpatinya. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Rasulullah, mudahan Allah selamatkan kita zahir batin. Sama-sama kita saling mendoakan, mudahan selamat kita berataan. Apa yang paling sulit dijaga itu adalah lisan kita. Dari seluruh anggota tubuh kita, yang paling sulit lisan kita. Sampai Allah gambarkan dinding daripada lisan ini, gigi, imbah gigi, bibir, tu dinding. Sebelum bertamu lisan galalah bibir dulu, imbah bibir, gigi dulu, hanyar lisan. Ini ada dua dinding. Ini mengisyaratkan bahwasanya lisan kita harus jauh lebih kita jaga daripada anggota-anggota yang lain. Mata, kelopak mata aja. Telinga malah langsung mendengar. Tangan kadada pelindungnya. Tapi ketika lisan dilapis oleh dua lapisan.
Ini yang dikatakan oleh ulama, al-lisan syakluhus saghir wa dararuhul kabir. Lisan itu bentuknya kecil, kata Imam Hasan al-Basri, tetapi kemudaratannya sangat besar. Halus saja, mun ganal ilat sapi ngarannya. 4 jari guru ajar lisan berarti ilat sapi itu. Mun lisan manusia ini 2 jarian aja, 2 jari aja, syakluhus saghir, bentuknya kecil, tetapi dararuhul kabir, mudaratnya begitu besar. Ya Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu di dalam pemeliharaan dengan lisannya. Ketika ia selamat lisannya, maka niscaya selamatlah dirinya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya Rasulullah, ada lagi riwayat yang menyebutkan afdalul a'mal 'inda kulli hal hifdzul lisan. Sepaling afdal seluruh amal ibadah adalah memelihara lisannya di dalam tiap-tiap keadaan. Sepaling hebat daripada seluruh amal ibadah. Kalah haji, kalah sembahyang, kalah baca Quran, kalah sedekah dengan siapa? Dengan orang yang bisa memelihara lisannya. Ya Rasulullah, hifdzul lisan 'inda kulli hal. Nah kemudian ataupun dengan isyarat mata. Isyarat mata sama tuh gibah juga. Ya. Isyarat, apalagi non montong-montong. Orangnya ada mendang, orangnya bepaling. Ya. Ada yang disambatnya orang tadi nih, ada yang disambatnya cuman lewat isyarat, ghibah juga. Maka ghibah ini kata kebanyakan ulama minal kabair, setengah daripada dosa-dosa besar. Dan termasuk daripada dosa batiniyah. Kan dosa itu ada 2, ada dosa zahiriyah, ada dosa batiniyah. Jadi ghibah ini sekalipun lisan yang berbicara secara zahiriyah, tapi dosanya hati. Dan lah, antik kalau lah, dosa hati termasuk ghibah. Kayak mata tuh, lain dosa hati mata, tangan kita nilah mencuntan, lain dosa hati. Tapi ketika ghibah termasuk dosa batiniyah. Dan ini akan menggelapkan hati kita, dan ini akan menghijab kita kepada Allah. Atau kedua tangan atau kepala engkau berisyarat lawan mata kah, lawan tangan kah, lawan kepala kah, ghibah juga. Kada bepandir kada, cuman berisyarat. Allah menyambat orang tuh misalnya nih, menyambat orang. Nah, orang tuh tingkah. Ya tingkah. Tapi isyaratnya mana? Nah, tingkah gaya tingkah tuh. Orang kan melihat kada ghibah juga. Menyambat orang juga misalnya nih picak. Ghibah juga. Ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Pangalih benar pian terhindar daripada ghibah ni ngalih benar. Jadi harapan kita ya satu tadi aja, ya ulun pun kada lepas daripada ghibah, cuman kita berusaha mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa ghibah kita, dan orang kita ghibah diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan inya kada menuntut kita kena di akhirat. Tuh aja lagi. Amun lepas pada ghibah ni malaikat benar ya lagi. Kita ni hampir kada lepas daripada ghibah. Cuman harapan kita mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ngaran lisan tak bertulang. Apalagi orangnya pamandir dahulu ada aja tuh yang tak sambat orang tuh ada aja. Makanya satu-satunya jalan untuk menghindari daripada ghibah
adalah mengurangi bergaul. Itu aja lagi. Yang lalu ulama-ulama bahari ngarannya khalwat. Kada bertamu lawan makhluk. Kada bertamu lawan makhluk. Tujuannya agar selamat ia daripada ghibah, selamat daripada membicarakan orang lain, selamat daripada melihat kemunkaran. Mbah menyorongonan aja, menyorongonan tetap memandirakan orang itu gila ngarannya. Pandir sorong. Qillatus suhbah. Itu aja jalan yang paling selamat adalah sedikit bicara. Pernah disampaikan dulu almarhum guru Candong ya Sidin, waktu Sidin ditakuni guru kenapa pian jadi pian naik terus nih ke atas hutan, naik terus ke atas gunung. Artinya pian berjauh terus daripada manusia. Apa jawaban Sidin? Unda aja Sidin katuju bepandiran lawan orang yang kada berdosa ya Sidin. Katuju bepandir lawan pohon gatah, katuju bepandir lawan kucing, katuju bepandir lawan ayam, katuju bepandir lawan iwak, kan? Ujar Sidin mungkin sambil begayaan Sidin, tapi memang ada yang mengatakan salah satu waliullah yang ahli bahasa binatang adalah guru Candong, ahli bahasa binatang Sidin. Jadi kau bepandir karena wali itu ada diberikan karamat seperti mukjizat para nabi. Kalau Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan semut, bisa berbicara dengan burung, maka waliullah pun juga ada diberikan karamat seperti itu. Karena Nabi sudah mengatakan, ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama'u ummati ka'anbiya Bani Israel. Ulama-ulama umatku kata Rasulullah, yakni para aulia-aulia Allah itu seperti para nabi di zaman Bani Israel. Ada yang punya karamah seperti mukjizat Nabi Isa, ada yang punya karamah seperti mukjizat Nabi Musa, ada yang punya karamah seperti mukjizat Nabi Nuh dan lain sebagainya. Wali ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka di bawah qadamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, aku katuju bepandiran lawan orang yang kada berdosa. Coba pian tes pandiri kucing, kada pacan menggibah orang, aman, cing. Ya. Maksudnya apa? Datang mana? Ya. Artinya warung. Di hayal-hayal aja jawabannya tuh. Kucing ini bila bakal lahir dua aja yang dirabutakannya non lawan wow. Nun yang seikong wow, nun yang seikong wow, dia langsung nak delawas bang. Nun lawan wow jadi rabutakannya cakah kah, ain kah, ain. Cuman ain ini hak ampun sapi. Coba biar dengarakan, nah itu sapi. Jadi bila orang kada bisa menyambat huruf ain, belajar lawan sapi. Sapi itu paling harap menyambat huruf ain. Tenggorokan tengah. Sapi itu. Mun hendak belajar huruf ha itu belajar lawan angsa. Coba biar dengarakan angsa. Itu haknya fasih benar angsa tuh. Jadi belajar lawan angsa. Nah di sini kalau hendak belajar nih tambahan sedikit, belajar hendak belajar makharijul huruf, hendak belajar sifat huruf atau membaiki bacaan. Insya Allah di majelis ini menerima aja orang yang hendak belajar mengaji, tapi gurunya lain ulun, gurunya guru Pai. Nah beliau ini insya Allah ahli di dalam bidang makharijul huruf, di dalam sifat huruf, insya Allah beliau ahli aja. Beliau pernah mondok di pondok tahfidz guru Wildan. Jadi kada diragukan lagi insya Allah mun masalah makharijul huruf, mun masalah bacaan, ulun pun kalah non Sidin, tafasih Sidin. Jadi mun hendak belajar juga lawan Sidin insyaallah baik Fatihahnya bagus,
dibaikakan Fatihah kita. Yang iya dahulu Fatihah bacaan yang harus dibaikin sembahyang, tahiyat, takbiratul ihram. Nah ini penting. Banyak aja orang yang takbiratul Allahu Akbar ya huwak. Taulah huwak. Huwak itu kada bujur, pandiran huwak. Bawau huwak harusnya Allahu Akbar, Akbar, kada huwakbar. Ada yang banget lagi Allahu Labar. Ya Allah, belajar bujur-bujur. Insyaallah nakena bila betamu mun handak juga padahal lonsin pabila guru jadwal ulun sidin kena maaturakan. Jangan kita yang maatur, sidin yang maaturakan, tu adab kita. Karena ujar Rasulullah, khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Jadi kadada kata-kata terlambat, terlambat benar ulun gurau kadada terlambat tu kecuali mati. Pas imbah tuntong mati hanya bepadah terlambat ulun, nah itu pas tu sudah. Namun masih hidup aja bepadah terlambat tu bongulan ngarannya. Ada aja waktu hendak belajar Quran ka lawan sidin ka wajah misalnya Iqra ka yang hendak memulai bacaan Quran atau yang hendak membujurakan bacaan Quran, mulai Quran misalnya, sidin bisa aja mengatur. Nah itu sekedar informasi aja. Dikasih dikitlah pun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah.